Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenapa selamat malam ya? Karena emang udah malam. Nah, ini malam-malam nih, gue bela-belain nyamperin teman lama gue namanya Bimo. Kenapa harus gue samperin malam-malam? Ini orang sibuk men. Ini kalau hari ini gue nggak kesini, nggak jadi nih video. Susah ketemu dia. Dan kenapa gue ketemu dia? Karena dia punya Vespa yang aneh menurut gue. Unik lah gitu. Vespa apa? Dulu banyak yang main aliran kayak gini, ngerubah-ngerubah jadi model kayak gini. Namanya Vespa T5. Lo pernah denger nggak Vespa T5? Udah jarang kayak sekarang ya, modifikasi Vespa jadi Vespa T5. Kayak gimana tuh Vespa T5? Nah, langsung kita samperin aja orangnya. Oke. Ini dia nih orangnya nih. Mo, Halo gimana Mo? bro, Kapan sehat. Mo? Sehat Mo? Alhamdulillah. Jadi Lu Bimo gimana? ini sehat dong. Jadi Bimo ini dulu, lu tuh sebenarnya adik kelas gue ya Mo ya? Adik kelas lu? Adik kelas gue pas kuliah, cuman dia pinter, gue kagak. Jadi ujung-ujungnya kita jadi satu angkatan gara-gara ya Ekstensi gara-gara ya. ekstensi, gara-gara ekstensi. Jadi ujung-ujungnya kita satu angkatan. Tadinya harusnya gue lulus duluan Mo. Betul. Tapi gara-gara itu gue jadi Bareng kenal, sama jadi gua. kenal dan jadi ngomongin Vespa tuh. Tuh tahun 2000 berapa Mo? 2011 lah. 2011. Nah, jadi kenal dia, ya tadinya kenal gitu aja, tapi jadi akrab gara-gara ngomongin Vespa, ya kan? Iya, Nah, bener-bener. ini dia nih Vespa yang gue omongin. Iya. Jadi si Bimo ini ngerestorasi Vespa T5. Kalau lo nggak tahu, istilahnya lo belum pernah denger atau lo belum pernah dapat info soal ini, mungkin lo mikirnya, ya ini Excel men gitu, ya ini Excel gitu. Apa bedanya? T5, apa sih T5 gitu? Nah justru itu kita mau bahas sama Bimo nih. Nah, Mo, jadi gue penasaran, apa sih yang bedain antara Vespa Excel sama Vespa T5? Dan kalau gue nggak salah nih, selain T5 ada juga tuh namanya TS, TX gitu-gitu kan, TS, TS, T5 gitu. Nah, apa sih bedanya sama Excel nih gitu? Karena kayaknya nggak banyak sih yang tahu soalnya yang pernah denger. Nah, tapi sebentar Mo, lo kalau mau ngomong, ini mic gue cuma satu Mo. Ini juga baru datang 3 hari yang lalu kalau mau tahu. Jadi kita ganti-gantian nih Oke, micnya. oke. Oke. Oke, Oke. coba untuk nih pengetahuan gue ya kalau bedanya Excel sama T5 ya. Pegang aja, Pak. Pegang Nggak aja apa-apa, nih. pegang aja Oke. santai. Kalau Excel kan memang kita sama-sama tahu ya, semua tahu kalau Excel tuh memang diproduksi untuk pasar di Indonesia gitu ya. Nah, T5 ini untuk di pasar di Eropa. Jadi kita nggak bakal nemuin namanya Vespa Excel tuh di Eropa. Sebaliknya juga gitu. Mungkin tapi sorry, bukan sebaliknya, tapi mungkin nih karena di Indonesia ini varian Vespa tuh gila ya. Mungkin ada aja tuh yang punya T5 original full gitu ya. Gue juga belum pernah temu sih. Tapi dapatnya juga istilahnya mereka dapatnya ngedatengin dari Eropa dong. Iya, Artinya pastinya. T5, TS, TX tuh nggak pernah dibikin di Indonesia gitu kan. Nah, jadi gini, mungkin garis besarnya kalau gue nangkep, Excel ini adalah pasar di Indonesia gitulah kurang lebih ya. Nah, di Eropa keluar TS, T5 dan TX. Iya. Di Eropa, yang di Eropa ada di Eropa nggak diproduksi di Indonesia, yang diproduksi di Indonesia nggak diproduksi di Eropa. Nah, jadi kalau lo pergi ke Eropa nih, ntar lo menang kuis atau gimana lo jalan-jalan ke Eropa, gue mau nyari Vespa Excel nggak ada. Vespa Excel yang mana bro gitu, yang puncak kemegahan nggak ada yang tahu, Taunya T5, TS sama TX gitu ya kurang lebih ya. Iya. Nah Kayak terus gitu. oke lah, secara apa ya, secara varian bedanya gitu kan. Nah terus kalau secara detailnya, terus part-partnya atau apalah gitu, apa mau ada bedanya nggak mau? eh Pasti beda ya kalau T5 dengan Excel ya. Nah, dari bodinya itu mungkin secara dimensi mirip ya dengan Excel, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok itu ada di speedometer terutama. Speedometer. Nah, ini speedometernya beda banget ya kalau kita lihat sama di Excel. eh di sini gue pakai speedometer T5 MK1. T5 MK1. Oh MK1. ada Jadi MK ada dua, MK-annya juga. ada MK2. Nah, yang MK1 itu dia ada RPM-nya, tapi Oh RPM ini. nih sini RPM nih. Oh ada Jadi RPM. kalau Oke nanti oke. Vespanya nyala atau jalan, dia akan nunjukin berapa RPM lo saat itu. Oke. Nah, dia digital. Nah, oh digital. Digital. Nah, Oke. yang MK2 itu analog semua, jarum. Oke, oh kebalik ya. Justru Kebalik, iya. MK1 dia digital, MK2 MK2 dia malah analog, kebalik ke betul. teknologi yang mundur sebenarnya Iya, di jarum. gue nggak tahu mundur apa nggak. Mungkin dari sisi apa ya, durability-nya mungkin banyak error apa gimana gue nggak paham tuh. Oh, Jadi oke deh juga disesuaikan lebih mungkin lebih ya, stabil gitu bisa ya. Oke jadi. oke. Nah, mau kita bahas satu-satu mau. Wih, ini Veglia Borletti loh, gue baru notice nih. Ya, Veglia Vegile Borletti. Borretti. Oke Oke. ya. Ini kan ya speed ya, Ya, ini speed nih bensin, ini itu speed bensin ya. motor bensin. Ini Bensinnya. apa nih?
Ini oli samping. Oh, gua kira buat melihara Digimon nih kagak ya. Ah, Oke, ini sen. Ya, ini sen iya ya. sen, Ini sen, nih lampu dekat, nih lampu jauh, nih speedometer. Sorry, RPM. 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 Oke, gokil, gokil, gokil. Nih, gini men speedometernya. Terus apa lagi mau yang ngebedain mau? Yang kedua dan yang paling mencolok itu dari box ya. Box tengah itu dimensinya beda banget sama box Excel ya. Dimana Box. iya, kalau kita lihat tuh gede banget nih box, namanya orang biasa bilangnya box Euro. Ah, ini gede banget kalau dibuka itu bisa buat jas hujan, macam-macam deh, oli samping, toolkit, terus lo bisa bawa bekal makan lo kadang. Iya, Kalau iya, iya, emang gede banget sih. gede Ini banget, gede gede banget. banget. Jadi Mungkin mungkin kalau dari video lo nggak terlalu akan notice gitu ya. Mungkin lo akan nangkep kayak ya ini box Excel biasa atau ini mungkin lo nangkapnya ini dari box eksklusif, tapi ini emang gede men. Ini lebih gede daripada box Excel dan eksklusif. Gitu. betul. Emang beda. Oke, Nah ini dimensinya. kalau lo lihat lagi detail lagi di kuncinya, emang kalau di Excel kan kecil ya. Oh, iya, Nah iya, ini bener, gede, bener. ini gede banget. Jadi Ini bener. gede, terus dia pakai anak kunci Zadi ya. Jadi ini ada merahnya nih bawaannya. Ini ori nih, ini ori. Ori, gue beli box sudah sama ininya, dapat dudukan ininya. Berarti ini boxnya emang box ori T5 ya, Box ori bukan T5. box Bukan box. dibikin seolah-olah ini original T5, bukan ya, Bukan. emang ini ori T5 Ori ya. T5. Iya. Ininya gimana nih, tool tray-nya? Tool tray juga agak beda nih dari tool tray yang biasa dipakai di PX series lainnya gitu ya. Terutama di bagian sebelah kiri nih, kalau ada tulisan pole position nih. Nah, ini ada dudukannya nih. Jadi emang udah di setup. Ini kalau di zoom lagi nih ada kayak garis sih, mungkin susah ya kalian karena malam. Oke. Ini ada dudukannya, jadi emang posisinya di situ lah. Jadi nggak mencong-mencong gitu. Jadi kalau misalnya lo tool tray yang biasa nih, maksudnya tool tray yang buat segala macam seri Vespa yang berbox gitu ya, itu di sininya nggak ada cetakan nih. Polos. Di sini nggak ada cetakan. Kalau untuk T5 ini karena udah ketutup stiker jadi nggak kelihatan ya. Tapi kalau ini stiker dibuka, dia tuh ada cetakannya. Ada cetakan ya gini, persegi panjang 2 biji gini untuk naruh stiker pole position gitu. Wah, oke, 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 oke. Ini kalau gue lihat lagi kayaknya ini tepong bukan kayak Excel ya, maksudnya Iya. Excel kan mikanya kan di sini runcing nih ya, Iya, runcing, standar betul. dan motor lah gitu ya. Iya. Ini dia kotak kayak PX gitu. Ini emang kayak gini kah atau lo bikin seolah ya biar cakep aja gitu? Oh, oke. Ini sebenarnya box Excel ya. Maksudnya tepongnya tepong original ya. Cuman mikanya gue ganti yang kotak. Jadi dia nggak lancip belakangnya. T5 emang T5 mikanya emang kotak. Nah, itu Kotak. juga tuh yang jadi ngebedain Jadi ngebedain. antara T5 sama Excel. Kalau Excel kan sennya runcing. Sennya runcing. Kalau T5 sennya emang kotak, Kotak. gitu ya. Iya. Nah, terus trim ini gimana mau? Ini Nah, trim ini Ini emang trim memang khusus buat T5. Jadi Utah ngeluarin, ini mereknya Utah. Gue pakai Utah, ada depan, belakang sama depan. Ini memang didesain, ini bukan kotak dibuat ya, tapi memang didesain untuk disiapin emblem T5-nya. Jadi bukan di ngeset, cutter nih, bukan di ya, cutter, bukan bukan ya. di cutter. Oh, iya, oke, Jadi oke, emang oke. langsung plug and play, emblem T5-nya masuk ke situ. Oke, jadi Gitu. emang ini trim memang harus bukan harus, maksudnya emang ini punyanya T5 Bawaan gitu T5. ya. Berarti yang ngebedain Buat di sisi didesain untuk tepong. T5. Yang ngebedain di sisi tepong adalah dari Sen, sen dan trim. trim. Tapi memang kalau yang original, maksudnya keluaran pabrik nggak pakai trim. Ya ini Ini aksesoris lah, tapi memang tapi dedicated buat T5 yes, ini. Oke. Terus ini joknya nih. Ah, Men, nih kalau lo nggak notice banget ya, lo mungkin akan mikir ini sih jok Excel nih gitu, cuman ya beda-beda dikit. Enggak, ini emang beda. Jok T5 emang lain daripada jok Excel, gitu nggak sih, Mo? ya memang agak sedikit berbeda ya antara Excel sama T5. Yang pasti di sini tulisannya T5. Terus ini gue beli dulu, jadi mungkin ini bukan bawaan motor ya, maksudnya gue dapat di salah satu toko di Jakarta yang importir dari SIP ya. Memang ini, nah ini ininya per ya, kalau dibuka ininya per semua. Jadi memang nyaman banget desainnya gitu. Iya, oke. Terus Jadi kan kalau misalnya jok Excel kan
rangkanya tuh rangka plat ya, rangka plat gitu papan. Iya, bener nggak salah. Ha. Terus tulisan di belakangnya Vespa Excel. Kalau ini tulisannya T5. Terus kalau lo tegesin juga shape di sininya beda nih Agak sama beda. Excel Dia nih. kayak apa ya? Iya kan? Misahin antara driver sama passenger. Jadi ada jeda dikit kalau diperhatiin dan dipegang, ini agak naik gitu. Yes. Kayak gitu. Nah, terus turun ke bawah lagi, yang beda itu di knalpot. Knalpotnya bisa dilihat, memang dari bentuknya udah beda, dari looknya. Dia ini bawaan motornya emang begini, mereknya Sitoplus. Oh, mereknya Mereknya Sitoplus. Sitoplus. Dan Jadi khusus untuk T5. T5. Jadi Oh, kalau oke. Sitoplus for T5 gitu lah ya. yes, jadi Oke, kalau oke. mau search ya Sitoplus T5 gitu Iya, ya. iya. Ini emang beda sih. Emang Beda beda banget bentuknya sama dari Excel, bentuk, eksklusif, PX, beda-beda banget. betul. Dari suaranya juga beda. Lebih ke racing ya, lebih ke apa ya, setelan racing lah. Suaranya lebih Tapi racing bukan ya. cempreng gitu ya, tetap padat tapi beda lah pokoknya. Iya, iya, iya. Tapi- Bisa lah di ini. Oke, Coba oke. dicari tahu. Terus ini juga nih, ini gokil Nah, nih. ini Gua aksesorisnya baru T5 notice nih. Ini karpetnya kalau di Excel, ini bukan bawaannya ya, bawaannya tetap seperti Excel, pisah. Tetep Ya, karpet pisah 3 gitu. pisah. Cuman gue beli yang aksesoris untuk T5, dia nyambung nih, kayak tahun tua. Iya kan, kayak Oke, karpet oke, tahun oke. tua tuh, nyambung sisi kiri, sisi kanan, ada tulisan T5-nya di sini. Terus garis-garis tengahnya juga kayaknya beda deh sama Excel. Ini nih, ini beda. Kalau nggak salah Excel juga lurus-lurus ya. Kalau ini silang-silang kali ya. Iya. Ini kalau orang nggak notice nih kayak karpet tahun tua sih. Ya, Nyambung kayak kan? Karpet seri-seri PBB Iya, lah, soalnya dia apalah. nyambung biasanya kalau tahun tua. Oke, nice. Terus lanjut ke bawah lagi dikit. Nah, ini juga dop nih. Dopnya beda banget nih. Dopnya padat nih. Nggak ada istilahnya area untuk ngebuka kalau lo mau mompa nih. Bingung sebenarnya ini bukanya gimana ya gitu kan. Cuman ya begini kondisinya. Jadi kalau biasanya gue pakai obeng minus, tinggal ditusuk terus keluar. Ini Nah, emang dop bawaan T5. dop bawaan T5. Original Kalau T5. iya, kalau memang di katalog kayak begini bentuknya. Nah, masangnya ini tuh ada bracketnya, Bro. Nah, Oke, pas oke. lo beli dopnya, usahain lo ada bracketnya. Jadi kalau lo beli bracketnya, kalau lo beli dopnya yang nggak ada bracketnya lumayan mahal, Bro. Satunya tuh sekitar gocap kalau nggak salah sekarang ya. Karena gue waktu itu hilang satu. Jadi gue beli untuk bisa kepasang. Ya ini emang beda. Ini depan belakang begini. Nah, ini nih sektor kaki depan nih kalau buat PX series nih, kalau bahasa gue sektor flexing nih ya enggak? Sektor flexingnya PX series nih kaki depan nih. Coba mau lo jelasin mau apa aja nih mau? Oke. Iya, part lainnya tapi ini emang bener ya, flexing ya dari PX series nih. Ya gue pakai Grimeca untuk disc brake depannya. Sama shock breakernya gue pakai Bitubo. Ya apa ya, ini juga udah lama sih sebenarnya tapi masih fungsi banget dan gue merasakan 12 tahun pakai ini oke banget dan harga nggak bohong sih. Harga emang nggak bohong ya. Iya benar, harga nggak bohong. Istilahnya emang suspensinya lo ngerasain beda dong. Beda banget, Beda apalagi banget kalau kan. lo bawa touring jauh ya, wah itu nyaman habis. Gue jamin. Buat jarak-jarak jauh. Buat ya. jarak jauh, ini worth it banget lo pada punya. Yang namanya Grimeca, dia tuh rem buatan Jerman. Jerman ya, buatan Jerman. Ya daya tahannya. Ini masih fungsi dengan baik semua kan? Fungsi dengan baik, cuman memang apa namanya, gue mesti tambah apa namanya, Minyak rem. minyak rem kali ya. Jadi karena lama nggak. Tahun berapa lo beli ini barang? 2012 lah. 2012. 2012. Udah 11 tahun dan masih berfungsi dengan baik. Oke, ya emang harga nggak bisa bohong lah. Nah, tuh tadi kita udah bahas soal detail-detail dari T5-nya Bimo ya kan. Nah, sekarang kita mau ngobrol soal cerita-cerita di balik ngebangun nih Vespa deh. Cuman sebelum itu, lo harus lihat nih, ya nggak? Ada 2 piala nih yang gue pegang. Ada 2 piala. Yang pertama tulisannya juara 1 cuy. Restoration Vespa PX Series. First Indonesian Scooter Gathering. Oh, Indonesian Scooter Gathering eventnya. Saturday 30 Maret 2014. Udah tahun 2014 ya. Oke, satu lagi yang ini nih.
It is good looking 21 September 2014 juga nih, gokil. Secara VBI ya, oke. Ini mau berarti selama lo pegang nih motor, lo juara udah 2 kali. Iya, juara sebenarnya gue 3 kali sih Tiga kali menang sih kontes official gitu ya? itu gue 3 kali, cuman satunya itu yang ngadain gue lupa gue. Kayaknya Rockstar juga deh, tapi nah bentuk pialanya itu unik, stang seher. Bentuk pialanya Stang seher kok. Oke, Dan itu waktu itu gue juara 3. juara 3. Oke, Juara berarti lo 3. udah ngerasain nih juara 1, juara 2, Udah, juara 3 semuanya nih udah ya. gue rasain. 1, 2, 3. Oke, oke, oke. Nah, lucunya karena itu bentuknya besi ya, stang seher kan kita sama-sama tahu tuh kan. Nah, pas gue pindahan rumah, karena itu besi karatan lama-lama, orang rumah tuh nggak ngeh. Ternyata dia kira tuh barang bekas. Oke, Akhirnya jadi nggak tahu kalau ini tuh piala gitu. nggak tahu kalau itu piala. Emang tulisannya ada, cuman kan stang seher kan kecil kan, tulisannya kecil, jadi ya dibuang tuh sama orang rumah. Oke, oke, oke. Iya. Mungkin kurang lebih kayak gini kali ya, ini kayak lo taruh di kamar gitu, terus lo lagi nggak di rumah, pasti lo nggak di rumah kan, terus Bener. nyokap mungkin ya atau siapa lagi beres-beres gitu, terus nih ngapain anak gue di kasur ada stang seher ya kan, elah buang aja, taunya piala. Taunya piala juara Juara 3. juara 3. Juara 3. Oke, 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 tapi gokil sih, maksudnya Iya. ya artinya konsep lo ini berarti ya plan lo, terus konsep lo, effort lo nyari-nyari barang, nyari-nyari segala macam kan pasti capek, susah dong ya nggak? Iya. Ya ada duit di situ, ada waktu di situ, dan ada unsur hoki juga kan, lo bisa Iya, dapetin barang tuh hoki lo, bener. ya kan? Dan gue dapetinnya juga sebenarnya nothing tulus ya. Jadi gue kayak riding aja. Gue pengen dateng nih. Nah sebenarnya tuh gue jarang banget kok datang ke acara-acara yang biasa komunitas bikin sendiri gitu kan. Gue jarang tuh datang. Biasanya gue palingan datang ya Mods Media itu kayaknya gue setiap tahun lah datang tuh. Nah pas ada skuter gathering ini yang di Cimanggis waktu itu, gue iseng tuh dulu datang sendiri aja, janjian sama lu kan waktu itu kan. Emang niatnya emang mau kontes, cuman gue nothing tulus, yang penting datang. Jadi pas gue datang tuh gue paling buluk sebenarnya Vespa gue, yang lain tuh pada di towing. Wah gila, inget kan lo? Jadi gila, dari towingan turun didorong panitia. Wah udah deh, ini pasti menang nih, karena mulus banget, wet look dan bersih dah sampai kalau kalau bahasa semiran ban tuh sampai dalam-dalamnya disemir. Nah kalau gue kagak, lu paham kan maksudnya? Makanya waktu itu tuh gue inget banget, kita kan pergi bareng tuh ya, Pergi bareng. gue, lo sama Bernard ya waktu itu ya, enggak ya, Bernard nggak ikut ya? Bernard nggak ikut. Oke, jadi ya intinya ya namanya mau kontes gitu kan, namanya mau kontes, terus orang-orang tuh udah, kita di situ udah datang gitu, terus orang tuh datang satu mobil, keluar deh tuh motornya jeng 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 gitu kan, wah kontestan nih, langsung panitia sibuk tuh nurunin ya kan, panitia langsung sibuk nurunin red carpet lah, datang lagi motor lagi, mobil lagi, wah terus kita bertiga, kita berdua ya, cek 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 naik Vespa gitu, Bimo mau kontes, gue nggak ikutan sih, gue nganterin doang, gue nganterin, terus ya udah, di mana area kontesnya? Di mana? Di mana? Om kontesnya? Lu mau ngapain tong ya kan? Waktu itu gue sama Bimo masih umur berapa mau? Ya 2014. Masih 20-an ya? 25 ya, kita masih umur-umur segitu gitu. Yang lain kan istilah udah bos-bos dong ya, megang motor kontes ya gak? Gitu kan. Udah om, belum, kita masih 25-an terus cukuk-cukuk, bang mau ini tempat kontes di mana? Di sono, cuman ya mikirnya kan pasti ini orang mau kontes gitu kan, masa begini amat gitu, kayak nggak ada persiapan, terus udah duduk, udah datang, kita nggak langsung kan, ngelap dulu, dilap-lapin. Gue dari Sunter kok. Iya benar tuh di Sunter. Iya Gitu. benar. Iya itulah. Nah gue mau ngebahas lagi soal ini, soal part nih. Lo kan part lo, ya kebayang lah, maksudnya banyak part yang lo ganti dari yang tadinya ini part Excel lalu jadi part T5 gitu kan. Gue yakin ya secara bisa menang kontes gitu kan. Artinya gue yakin lo ngedapetin part ini nggak gampang dong.
Gue yakin tiap part ini pasti ada ceritanya nih. Oke, anggaplah lo cuman ngambil apa ya, misalnya dop gitu atau trim atau apa. Kalau lo bukan ngomongin barang yang spesifik, misalnya gue mau beli trim Utah dong buat PX series, banyak coy. Lo ada duit, kelar urusan lo. Lo punya kartu kredit, kelar urusan lo. Cuman kalau gue mau trim T5 itu udah lain cerita. Gitu. Betul kan? Nah, gue punya 3 pertanyaan nih buat lo. Boleh. Dari semua part-part ini nih yang lo udah berhasil lo rubah gitu, dan udah ada achievementnya lah, udah diakuin orang, udah punya piala, berarti udah achievement dong, udah masyarakat udah nilai ya lo proper, motor lo proper. Kalau ada yang bilang nggak proper ya lo protes aja sama jurinya gitu kan. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, part mana yang paling susah lo cari? Paling susah lo cari, Paling susah ya. paling susah, dan lo susah lah pokoknya sampai dapetin part itu gitu. Yang kedua, part mana yang paling punya nilai duit lah, paling mahal lah gitu istilahnya ya. Part mana yang paling mahal nih. Terus yang ketiga, part mana yang paling asik ceritanya, maksudnya lo bisa dapetin ini ceritanya lucu, entah seru, entah lo gimana lah gitu, yang paling paling punya value cerita lah gitu. Coba lo inget-inget deh, Mo. Nih. Bener banget, gue susah banget nyarinya karena juga pada saat itu belum terlalu banyak kayak sekarang ya untuk dapetin barang-barangnya. Yang paling pertanyaan yang pertama adalah yang paling susah. Paling susah. Susah ya. Yang paling susah itu sebenarnya speedometer. Speedometer. Speedometer T5, dan yang gue mau emang MK1 karena RPM digital, dan yang paling bikin susah adalah gue dapatnya NOS. Oh, lo dapetnya nggak? Dapatnya NOS 00002. Jadi baru 2 km. Iya, lo nyari speedometer T5 aja udah susah, terus lo BM lagi maunya NOS. Maunya NOS, dan gue maunya MK1 yang digital RPM. Iya, lo udah mau susah, makin susah lagi tuh nyari Iya. susah lagi. Bener banget. Terus yang Oke, tunggu dulu dong. Oh, belum. Gimana ceritanya lo bisa dapet tuh? iya. Gimana ceritanya? Sebenarnya ini nyambung ke pertanyaan lo yang ketiga, apa serunya kan? Nah, Apa ya? Sebenarnya semuanya seru sih, gue nggak kotak-kotakin mana yang lebih seru sebenarnya. Cuman mungkin serunya itu speedometer nih gue dapetin waktu gue dinas jadi gue waktu itu kerja ya. Gue kan kerjanya suka ke cabang keluar kota. Terus gue tiap hari tuh mantengin dulu Kaskus. yes, dulu Kaskus ya. dulu kalau kita Belum belanja di Kaskus ya, ada belum forum. IG dulu ya. Belum IG. Iya, belum. 2012 2013 kayaknya belum marak IG tuh. Apa belum ada, gue nggak tahu malah. Iya. Nah. Iya, mungkin ya. Lupa gue juga. Bener kan? Nah, pada saat itu gue lupa di mana. Nah, itu kan gue seminggu tuh. Itu kalau nggak salah gue inget di hari kedua atau ketiga tengah-tengah minggu, gue lihat di Kaskus ada yang posting speedometer T5 MK1 NOS. Ini yang gue cari dari dulu. Barangnya di Barangnya di Jakarta. Nah, lo lagi di mana? lagi di Surabaya kalau nggak salah gue. Oke. Nah, gue ya kita namanya BM, terus banyak mau dan pengennya cepet-cepet. Gue nggak bisa cepet-cepet kan karena gue di luar kota kan. Iya kan, gue takut tuh barang hilang. Waktu itu gue juga nggak berani DP juga karena gue kenal siapa dia di Kaskus, bro. Oke. Iya kan, stranger mana nih gue bayar, nggak berani-beraninya kan. Dan lo tahu banget lah bahwa barang ini susah gitu ya. Barang ini susah. Gue nggak tahu kalau orang banyak tahu juga, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu ini susah. Mungkin banyak banget yang juga nyari. Yes. Nah, gue yakinin tuh pedagangnya. Kalau bukan pedagang, dia malah user sih sebenarnya. User. Gue yakinin tuh orangnya kalau gue bakal beli. Tapi gue pas gue nunggu datang Jakarta. DP dulu atau Nggak mau, gue nggak berani. takut Gue ya, nggak lo tahu dia takut siapa. Iya, benar-benar. Bener kan? Nah, itu yang lucu gini. Jadi rumah gue di Sunter, dan ini barang ada di Pondok Cabe kalau nggak salah. Oke. Pondok Cabe jauh. Nah, paling deket, bukan paling deket, pas gue mendarat di Cengkareng, gue bilang tuh sebelum gue mau pulang, Om, gue pasti beli, besok gue ambil barangnya COD di tengah ya. Singkat cerita kita dapat tuh midpointnya di Taman Menteng. Taman Menteng Jakarta Pusat. Nah, gue naik taksi secepat mungkin dari bandara, bawa koper, bro. Gue turun di pinggir jalan, bawa koper, duduk di Taman Menteng. Masih pakai batik tuh hari Jumat tuh. Pakai batik tuh lucu banget tuh. Gue, aduh ngapain nih gue ya? Gue teleponin orangnya, nggak datang, tiba-tiba datang nih ngabarin gue. Dan yang gue saking amazed-nya, nggak ada kelihatan dia itu anak Vespa
pada saat itu kan kalau zaman dulu ya kok ya, kalau kita ngelihatnya orang wah pasti anak Vespa nih. Karena dulu dari jaketnya Harrington, dari spokatnya biasa pakai yang ya Doc Mart atau Bau oli Adidas, samping, bawa ya, oli bau oli samping, samping. tangan hitam gitu. Wah, ini Vespa Salaman nih. ujung-ujungnya hitam Hitam oh, anak oli, Vespa nih, oh, gitu Vespa ya. nih. Nah, ini nggak ada. Gua kayak, ah, ini serius nih, entah yang itu barang kakaknya, barang gua nggak tahu deh. Saat itu juga gue bayar, ya udah gue dapat itu barang. Itu gue senengnya minta ampun. Nah, itu berarti dari segini banyak barang lo, Mm-mm. dari segini banyak barang yang istilahnya lo susah lah nyarinya gitu. Iya. Ada nggak barang impor? Maksudnya lo ngimpor gitu. Maksud lo sendiri gitu. beli di eBay atau lo beli di carousel atau lo beli di mana lah. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Gue dapetin semuanya di ibu kota Jakarta. Semuanya Semuanya, nggak bukan ada. Indonesia ya, Di Jakarta. Oke. Di Jakarta. Ya mepet minggir-minggir Jakarta ya, ya Bekasi Ya, lah. Jabodetabek Jabodetabek lah lah ya, tepatnya. Jadi gue nggak pernah yang namanya order langsung ke luar atau kayak kita kan biasanya SIP ya gitu, nggak pernah. Iya, Gue selalu iya, beli iya, di iya. sini. Even mungkin gue belinya dari orang yang udah impor ya, tapi gue dapetnya di sini. Gitu. Itu faktor luck lo. Benar. Iya gak sih? Iya. Ya itu faktor luck loh. Artinya kayak misalnya sebenarnya kan bisa jadi jauh lebih simpel kalau lo ngimpor gitu kan. Meskipun resiko lah terus ya lo udah bayar ya kayak Speedo lah anggap berapa ya lo dulu? Gue beli inget gue 1,5 juta. 1,5 juta 1,5 juta. tahun. 2013. Gue yakin sekarang Iya. berkali-kali Kemarin lipat. iya kemarin gue juga iseng gitu tanya beberapa akun-akun yang ada di Instagram gue. Mau tahu aja gitu berapa sih sekarang dan harganya buat gue emes sih. Berapa sekarang? Ya beda-beda lah maksudnya gue Oke, takut oke. ya goceng-goceng ke atas lah. Goceng sampai Goceng ke atas lah. 5 juta sekarang. Tapi gue belum nemuin yang nos. Oh, Itu dia. 2000 berapa lo beli? 2013. 2013 NOS 1,5 juta. Sekarang 2023 udah 10 tahun. Nggak NOS aja 5 jutaan. 5 jutaan ya. Oke, artinya kalau NOS ya lo kayak misalnya ngomongin Speedo Super lah gitu ya. Kalau used mungkin 500, sejuta, low kilometer 1, something. Kalau NOS udah lain cerita men. Udah lain cerita. Sama kayak ini. Ya kalau andai kata itu nggak NOS aja 5 jutaan. Kalau NOS suka-suka yang jual dong. Lo mau nyari di mana lagi? Oh mahal banget bro, ya beli aja. Mau beli di mana lo gitu kan? NOS. Oke. Terus berarti jawaban pertanyaan nomor 1 yang paling susah sama yang paling ceritanya nggak bisa lo lupain lah gitu istilahnya sama ya. Bela-belain dari bandara gue masih pakai meja bawa koper gitu. Nah sekarang yang mana yang paling ada harganya mau dari Yang paling ada harganya itu sebenarnya ada satu part yang tapi bukan partnya bawaan T5. Kalau tadi Speedo itu yang bawaan T5 ya. Itu Grimeca. Oh Grimeca. Grimeca rem. Grimeca itu mahal pada saat itu dan barangnya juga nggak banyak. Yes. Dan kedua banyak yang udah modifikasi ya, tapi tidak ada yang rapi gitu. Jadi di pilot di stangnya itu ya. Itu ada kayak motor Jepang tuh, motor-motor biasa tuh yang minyak remnya ya, master remnya di atas. Nah, Grimeca ini kan unik ya, dia di bawah. Nah, dan dia plug and play segala macam tuh juga lumayan saat itu mahal. Banget sih menurut gua. Itu pertimbangan gua beli itu jadi memang dulu gua konsep motor gua tuh pengennya gua touring kok. Emang gue suka T5 touring gitu. T5 touring. Oke. Iya. Jadi memang gue suka naik motor gitu ya. Basically gue suka naik motor. Gue sebelum main Vespa juga main beberapa motor. Sampai terakhir gue jatuh cinta banget sama Vespa itu tetap di touring. Nah, gue mengedepankan safety karena kita tahu juga kan rem depan Vespa tuh dibilang berfungsi tapi nggak maksimal lah. Biasa dibilang malah nggak berfungsi gitu. Akhirnya gue maksimalkan di situ karena safety juga yang gue pikirin. Karena gue juga suka jarang jalan jauh ya. Ya kira gue paksain tuh waktu itu tuh gue beli deh. Sempet gue nanya sama teman-teman gue mendingan ini apa ini mahal dan segala macam. Ya udah emang gue pengennya ke situ gitu sih. Dan sorry gue tambahin
Sebelum gua jadiin T5 tuh, gua belinya. Jadi motor gua dulu ini warna biru. Yes. Iya kan? Gue mau cerita. Iya, Nih, gua mau cerita. oke oke. Jadi ini Vespa sebenarnya Ini yang lucu. ini sebenarnya ini dulunya Vespa gua. Dulunya Vespa gua ini motor. Cuman pas gua pelihara, ya belum jadi T5 gitu, masih Excel bahan lah ya nggak sih? Excel bahan. Terus gua ketemu Bimo di kampus. Terus kita ngobrol jadi temenan. Terus dia ngulik-ngulik motor gue. Dibayarin sama dia. Dia mau istilahnya dia mau bayarin lah. Cuman nawarnya ngehe, emang dia dari dulu nawarnya ngehe orang ini gitu. Lo bayarin ini berapa dulu, Mo? Gua bayarnya 2 juta. 2 juta, men. Dibayarin 2 juta. Kalau tahu dapat 3 piala kan nggak gue jual 2 juta ya kan. Dulu dibayarin, ya tapi enggak. Emang dulu tahun 2013 ya Excel segitu, emang segitu harganya. 2011 ya, 2011 emang segitu. Jadi ya sekarang Excel jadi mahal gitu-gitu kan ya karena waktu udah 10 tahun. 12 tahun, udah 12 tahun ya. Iya, 12 tahun. Udah 12 tahun, iya. Ya dulu memang harga Excel segitu dan dulu masih Excel biasa lah gitu. Standar lah gitu ya. Terus sama Bimo di restore jadi kayak gini gitu. Makanya gue concern banget sama motor ini karena ya dulu ini dulunya Vespa gue, ini dulu Vespa gue. Jadi lo kalau mau beli Vespa jangan kemana-mana ke gue biar lo dapat piala, Ini udah dapat piala 3 nih kan. Kalau beli Vespa di gue nggak dapat piala ya itu urusan lo, bukan urusan gue sih, sebenarnya bukan urusan gue. Iklan dikit ya nggak. Iya, iya. Nah, mau nih motor kan istilahnya lo udah ngebangun proses panjang dah pasti ya nggak sih, ngebangunnya proses panjang, lo nyarinya effort, lo duitnya juga effort segala macam, terus ya udah ada hasilnya, lo udah menang kontes, bisa dibilang nih motor kontes kan gitu kan, udah menang juga gitu. Terus nih motor istilahnya lo bangun untuk ya sekedar kepuasan lo, menyalurkan hasrat lo nge-build aja, atau untuk kontes aja, atau pernah gak sih lo pakai harian atau lo pakai riding San Mori lah gitu kalau kata orang-orang sekarang gitu, atau gimana sih? Ah. Iya, sebenarnya dulu ini gue restore kan mulai 2012 ya. Dari 2012 tuh gue tiap hari gue pakai buat gawe. Dari 2011 gue masih kuliah tuh, gue udah pakai tuh PP kampus kan, lo tahu juga kan gue pakai Vespa. Terus beranjak gue kerja sampai di tahun 2015. Itu gue daily pakai Vespa tiap hari dan gue cuman punya motor Vespa. Lo nggak ada motor lain? Nggak ada motor lain. Kalaupun gue pakai motor bebek atau motor yang umum gitu ya, itu bukan punya gue, itu punya bokap gue. Dan jarang. Dan jarang itu kalau ada trouble yang mesti benerin dulu tuh baru gue pinjem motor yang ada gitu sih. Jadi daily gue pakai ini tiap hari lah. Jadi tiap hari dipakai. Sampai dulu tuh gue kayak orang aneh gitu. Maksudnya kayak orang aneh tuh di gedung gue dulu di kantor gue dulu di Sudirman ya. Itu satu gedung parkiran motornya tuh cuman gue doang. Tahun berapa tuh? Ya 2012 sampai 2015 lah. Yes. Gue ngerasain sih itu. Nah. Maksudnya gue ngerasain era-era jadi anak Vespa tuh jadi alien. Jadi aneh. Iya gak sih? Iya gak? Susah, Iya bener. capek, Bener. gitu kan. Lo inget gak zaman kita kuliah yang satu parkiran kampus kita tuh Vespa berapa sih? Ya gue, lo sama satu lagi Bernard, bertiga. Iya gak sih? Ya kalau sekarang kan lo ke kampus-kampus Vespa jeber ya gak? Kalau dulu kita apa sih ini orang? Apa? Aneh. Orang kok mau kuliah ribet bener gitu, mau kerja ribet bener. Itu hitungannya kampus, iya gak? Apalagi kantor yang pola pikir orangnya udah lebih dewasa, udah lebih bener, udah lebih realistis gitu kan. Lu ke kantor ya kali gitu kan. Berarti ini motor daily ya? Motor daily ya? Motor daily setelah gue 2015 tuh gue ke Bali. Iya kan. Berdua gue sama Bernard waktu itu. Itu pamungkasnya menurut gue pribadi ya, pengalaman gue untuk di Vespa. Jadi 2015 tuh gue ketemu Bernard nih. Bukan ketemu sih, kita sering ketemu gitu ya, cuman ngopi nih kopdar. Terus Bernard ini sama gue sama Bimo masih satu kampus, pervespaan juga, yang ngajarin gue Vespa juga ya dia gitu. Dulu Yang kita bertiga tuh banyak ngobrol-ngobrol, konsul ya sama
sama Bernard. Dia ngulik banget deh kalau Vespa. Dia orangnya Detail dan kelasnya beda lah. Jadi iya, jadi sampai yang ngenalin ke cat motor gua waktu di restore juga Bernard. Dulu di chat di Gue di almarhum Jimmy, Skuter Indonesia. legend. Yes. Itu legend banget. Legend Ini banget. chat umurnya berapa tahun mau? Gue chat di 2012, sekarang 2023, ya kurang lebih 11 tahun, hampir 11 tahun. Kondisi chatnya kayak Kondisi gini. chatnya masih Nggak ada tuh yang namanya dempul ngangkat, ya nggak sih? Yang namanya ya baret wajar dong gitu kan, artinya nggak ada miss-missnya dari tukang chat kan, biasanya kan dempulnya ngangkat ya nggak, kalau nggak ada bleber. Ini chat kalau lo lihat langsung barangnya mungkin lo ngira ditanya gitu, ini chat udah berapa tahun menurut lo kira-kira, paling lo akan jawab 2 tahun atau 3 tahun, padahal nih motor chatnya udah 12 tahun. Sehebat itu emang skillnya almarhum Om Jimmy, keren banget emang nih. thanks to Om Jimmy lah. Iya Udah ngecat Vespa gue sampai bagus lah. keren banget. Berarti lo touring naik ini motor paling jauh ke Bali. Ke Bali, benar. Ke Bali Jadi, tahun. iya, sebelum ke Bali tuh gue sama Bernard lah ya. Gue sama Bernard tuh suka jalan-jalan, dibilang jauh juga nggak terlalu jauh sih, kita suka ke Anyer, ke puncak gitu ya. Ya walaupun mini touring lah. Camping, kita juga suka camping tuh. Bekas tahun berapa gitu gue bikin acara berdua doang, padahal kayak summer camp, rally summer camp ya, konsep-konsep gitulah. Karena emang kita berdua alirannya emang touring ya. Kalau lu kan lebih ke mods ya. Iya, Ya beda nih. jadi dulu sekampus tuh yang istilahnya kita sering main bareng anak Vespa tuh, gue, Bimo, sama satu lagi Bernard. Nah mereka berdua nih konsepnya sama, Vespanya Vespa touring, ya main-main spek gitulah ya kan, yang emang Vespa buat dipakai. Gue konsep Vespanya mod gitu ya. Jadi ketika mereka pada touring ke Bali gitu, motor gue nggak support men gitu buat kayak gitu-gituan gitu, motor gue nggak support, jadi gue ya nggak bisa ikut gitu kan. Tapi yang keren adalah apa ya, poin kerennya adalah menurut gue ini motor kontes juga, yang bukan cuman sekedar ikutan kontes ya, menang 3 kali, juara 1, juara 2, juara 3, motor kontes juga, motor harian juga, dipakai kuliah, dipakai kerja, dipakai lo ke Indomaret kayak kemana kayak tuh naik motor kontes nih orang ini. Terus dipakai juga buat touring yang paling jauh ke Bali. Terus ya ada juga pasti touring-touring kecil ke Anyer kemana tadi lo ceritakan. Jadi ini motor all in, lo buat value lo di kontes ada, value lo daily ya dia reliable, artinya lo pakai buat daily lo puas banget ya berarti makin di motor ya. Puas banget makin di motor ya. Dan kayaknya emang gue maunya emang begitu. Yes, emang lo dari awal mentargetkan seperti inilah Vespa yang gue mau, bisa buat harian, bisa buat kayak lo dapat, keren banget sih. Keren. Nggak menghilangkan fungsi fungsi utamanya sebuah kendaraan ya, itu emang memang membawa kita untuk pindah tempat gitu sih, baik kita rutinitas kerja, main, bahkan hobi gitu sih tuh. Gitu. Keren. Iya. Oke, keren. Terus oke, sekarang pertanyaan terakhir gue kali ini mau buat nih mau. Nih mau ya, kita ngayal aja nih mau. Oke. Lo ada plan mau jual nggak sih nih motor? Waduh. Pertanyaan gue pedagang banget ya. Kalau beli. Tahu-tahu di belakang udah ada buyer, sebenarnya udah ada buyernya. Waduh. Kalau lo beli lagi sih, gue ngasih ke orang yang awal lagi dong, ngulang lagi dong ceritanya, ntar bisa gue beli lagi dong. Gue sih nggak ada niatan untuk jual. Nggak ada ya. Nggak ada, karena gue melihat barang ini, pertama ini Vespa pertama gue, yang ngenalin sama Vespa, yang lain-lain ini, yang banyakin temen-temen gue juga ya ini, yang bawa gue nyari nafkah dulu juga ini, sampai gue lulus kuliah juga sebelumnya gue pakai Vespa. Iya kan, bahkan buat gue pribadi ya, pengalaman berharga banget tuh waktu gue perjalanan ke Bali. Gue nggak pernah punya experience untuk jauh perjalanan itu, dan ternyata tidak hanya mobil, motor gede atau yang spek touring yang beneran proper gitu, untuk ternyata Vespa juga bisa. Oke, mau thank you banget ya. Sama-sama. Thank you banget Thank you nih. juga nih udah diajak ngobrol.
Iya, dan gue beneran deh kalau gue hari ini nggak jadi kesini mungkin ya gitu gue nggak tahu lagi kapan, ya kan? Ya Iya, thank you. Dan lo tahu sekarang udah jam berapa? Sekarang ini udah jam 11 men. Udah jam 11 malam dan iya, ya gue gitu. juga. Gue ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu Betul, kan? betul, Lo betul, juga ada acara terus, gue juga ada betul. acara ya oke lah gitu. Thanks Thanks berat ya men. sama-sama Kun. Thanks berat Sip, Barsat. thank you, thank you. Oke, thank you ya udah nonton. Semoga bukan review ya review juga cerita-cerita ini tentang Vespa T5 ini, tentang ya detail-detailnya, terus tentang cerita-cerita di balik motor ini dan cerita tentang ownernya bisa ya mungkin bisa jadi inspirasi lo, siapa tahu lo mau ngebangun Vespa T5 atau lo pengen konsep something yang similar gitu kan. Oke, semoga membantu dan semoga bermanfaat. Thank you, thank you.